Tahukah Anda, obligasi adalah instrumen utang yang digunakan oleh negara atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Di Indonesia, pada 2018, pemerintah menerbitkan obligasi negara retail atau ORI 017 senilai 10 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Namun, meski menawarkan imbal hasil yang menarik, penggunaan obligasi untuk membiayai proyek besar, seperti ibu kota baru, memicu perdebatan. Pihak pro melihat obligasi sebagai cara efektif mendanai pembangunan, sementara yang kontra, khawatir akan beban utang yang meningkat. Penerbitan obligasi negara, seperti ORI 017, memang membantu pendanaan infrastruktur. Meski begitu, ketergantungan pada utang dapat meningkatkan risiko fiskal. Untuk mitigasi, pemerintah perlu optimalisasi pendapatan, penghematan anggaran, dan diversifikasi sumber pembiayaan. Pertanyaannya, bagaimana langkah optimalisasi pendapatan negara tersebut? Kenapa diversifikasi sumber pembiayaan perlu dilakukan? Pernahkah Anda mempertimbangkan, apakah uang yang Anda tabung untuk membeli barang, seperti mobil, sebanding dengan harga apabila barang itu dibeli sekarang juga? Misalkan Anda ingin menabung untuk membeli Honda Brio 2 tahun ke depan seharga 200 juta rupiah, agar dapat bunganya dulu. Atau beli sekarang dengan harga 180 juta, tanpa perhitungan present value, Anda mungkin berpikir mending menabung 200 juta rupiah. Padahal uang tersebut akan kehilangan nilainya karena inflasi dan bunga yang bisa Anda dapatkan dari tabungan Anda. Jika kita hitung present value-nya dengan bunga 5% per tahun, uang 200 juta rupiah di masa depan, setara dengan sekitar 181 juta rupiah saat ini. Jadi, Anda sebenarnya harus mengeluarkan 181 juta rupiah sekarang, jika uang itu Anda tabung dulu. Maka beli Brio 180 juta sekarang adalah keputusan lebih menguntungkan. Ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Selat Taiwan, memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia, akibat gangguan pasokan energi karena perang Ukraina, langsung mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Kenaikan harga BBM ini memicu inflasi, yang mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan dan transportasi semakin melambung. Ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku dan barang modal memperburuk gangguan rantai pasokan, memperlambat produksi, dan mengurangi daya saing industri domestik. Di tengah ketidakpastian ini, investor mulai ragu, yang berdampak pada penurunan aliran investasi asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik yang terjadi mempengaruhi harga barang-barang kebutuhan pokok, termasuk BBM, yang langsung berkontribusi pada inflasi. Dalam menghadapi dampak ini, konsep time value of money sangat relevan. Jika masyarakat ingin menabung atau berinvestasi, penting untuk memperhitungkan nilai uang saat ini dibandingkan dengan nilai di masa depan. Misalnya, jika Anda menabung untuk membeli barang di masa depan, penghematan sekarang akan lebih bernilai karena dapat berkembang dengan bunga. Dengan mengelola dana melalui tabungan atau investasi yang memberikan bunga atau keuntungan, seperti reksadana pasar uang, masyarakat bisa memanfaatkan nilai uang saat ini untuk mengatasi inflasi dan merencanakan keuangan lebih efektif.